Bab 31, belikan aku pusat bisnis di kota. Julian hanya ingin membuat Sarah bahagia, itu saja. Tanpa diduga, dia meminta King Kotake untuk mengirimkan surat undangan, tetapi orang lain mengambil pujiannya, menyebabkan Sarah salah paham. Setelah dia menelepon Kevin, dia mengusirnya. Sarah. Dia berlari, menarik Sarah, dan menjelaskan, dengarkan aku benar-benar tidak berbohong padamu. Aku benar-benar mengirimkan undangan kepada orang lain. Tanpa diduga, orang lain mengambil pujiannya. Kamu sampah, kamu masih berani mengklaim pujian, Leona mengutuk keras, apakah kamu tidak cukup malu? Karamatsu juga menyemangati, kakak, dia hanyalah orang miskin yang kembali dari tentara. Kemampuan apa yang dia miliki? Mengapa kamu tidak segera menceraikannya? Sarah menangis, Julian, sudah cukup. Terima kasih telah merawatku dengan baik. Aku berterima kasih karena telah menyembuhkanku, tapi aku tidak ingin melihatmu sekarang, jadi pergilah. Setelah mengatakan itu, dia lari sambil menangis. Hati Julian dipenuhi kepanikan. Bahkan jika dia menghadapi ribuan pasukan musuh, dia tidak pernah merasa malu seperti ini. Kamu adalah orang sia-sia yang gagal untuk berhasil tetapi gagal untuk berhasil, Leona mengutuk lagi. Julian berdiri di sana dan memandangi keluarga Anton yang pergi. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia mengejarnya lagi dan mencapai keluarga Hansel. Namun, dia tidak diperbolehkan masuk. Dia tidak punya pilihan selain pergi, berencana menunggu Sarah tenang sebelum menjelaskan. Setelah dia meninggalkan keluarga Hansel, dia pergi ke klinik Fana yang dikelola oleh Kevin. Saudara Fisher, kenapa kamu ada di sini? Kevin bertanya begitu dia memasuki ruangan. Setelah menyadari ada yang tidak beres dengan ekspresinya, dia segera menutup mulutnya, mengeluarkan sebatang rokok dan membuangnya. Hati Julian dipenuhi kepanikan. Dia hanya ingin membuat Sarah bahagia, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan orang yang tidak tahu malu yang benar-benar merampas pujiannya. Kevin, bukankah aku harus kembali? Julian merokok, asap memenuhi ujung jarinya. Kevin bertanya, Saudara Fisher, apa yang terjadi? Julian menceritakan kisahnya lagi. Kevin tersenyum pahit dan berkata, Saudara Fisher, saya belum pernah jatuh cinta, jadi saya benar-benar tidak dapat membantu Anda. Namun, jika Saudara Fisher tidak bahagia dengan keluarga Conti, saya akan membunuh keluarga Conti dalam beberapa menit. Hei, lupakan saja. Julian berhenti sebentar dan berkata, ini bukan tentang kebencian yang mendalam. Ini adalah tengah sungai, kota yang damai, bukan perbatasan hutan belantara selatan. Anda tidak dapat menggunakan metode yang sama kamu gunakan untuk melawan musuh-musuhmu untuk menghadapi rekan-rekanmu. Mendengar ini, Kevin berhenti bicara. Ngomong-ngomong, Kevin, kamu telah menyimpan semua asetku untukku. Berapa banyak aset pribadi yang aku miliki sekarang? Kembali ke kota, Julian mengalami banyak hal. Dulu dia menganggap uang sebagai kotoran, namun kini dia merasa tidak bisa hidup tanpa uang. Bagaimana saya tahu ini? Biar saya hitung untuk Anda. Kita pernah menyerang negara musuh. Bos mengambil alih beberapa tambang emas di negara musuh dan menjualnya ke bos besar seharga lebih dari 30 miliar. Di lain waktu, seorang kaya, dia melakukan kejahatan dan dikejar musuh. Dia kebetulan diselamatkan oleh bosnya. Orang kaya itu sepertinya telah membayar hadiah 10 miliar. Ngomong-ngomong, beberapa pengusaha kaya dari negara perbatasan kecil di hutan belantara selatan juga membayar biaya perlindungan kepada bos setiap tahun untuk mencari perlindungan. Ini semua bermacam-macam. Jika dijumlahkan, mungkin 2 hingga 300 miliar. Apakah aku punya banyak uang sebanyak itu? Julian sedikit terkejut. Dia tidak peduli tentang semua ini sebelumnya, tetapi sekarang dia mulai peduli. Dia tidak menyangka bahwa dia menjadi begitu kaya. Saudara Fisher, Anda adalah Panglima Tentara Naga Hitam di hutan belantara selatan. Hutan belantara selatan adalah yang paling kacau, tetapi juga yang paling mudah untuk menjadi kaya. Saudara Fisher memiliki properti yang tak terhitung jumlahnya, tetapi Anda juga malas memperjuangkannya. Jika tidak, Anda akan menjadi orang terkaya di dunia. Julian mendengarkan apa yang dikatakan Kevin dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya aku terlalu bodoh sebelumnya. Bos, kenapa kamu tiba-tiba khawatir tentang uang? Kamu punya kartu naga hitam khusus. Ini hadiah yang diberikan atasan kepadamu. Batasnya 10 miliar. Kamu tidak boleh kekurangan uang. Sarah mengatakan bahwa saya menyembunyikan uang pribadi dan menyitanya dari saya. Dia berkata bahwa dia akan menyimpannya untuk membesarkan anak-anaknya di masa depan. Berbicara tentang Sarah, Julian memiliki senyuman di wajahnya yang bahkan dia tidak menyadarinya. Kevin. Belilah pusat bisnis yang baru dibangun di Jianzhou untukku. Ah. Mendengar ini, Kevin juga kaget. Pusat bisnis di kota ini merupakan kota bisnis yang baru dibangun dengan lebih dari 50 bangunan di atas lantai 50. Terdapat juga pasar malam, jalan pejalan kaki, jalan antik, di sekitarnya.
Pusat bisnis kota telah selesai dibangun dan dibangun bersama oleh beberapa raksasa real estate besar dengan tujuan menjadikannya kota bisnis paling makmur di negara ini. Kenapa, kamu tidak punya cukup uang? Jika tidak cukup, gunakan koneksimu untuk menekannya. Kevin melirik Julian dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Bos, apa yang ingin Anda lakukan?" Total dana di tangan kita hanya 200 miliar, jadi kita bisa membeli seluruh kota perdagangan di kota ini. Ini sungguh luar biasa masalah besar. Tahukah Anda seberapa besar kota perdagangan itu? Tanahnya saja sudah sangat berharga. Saya mendengar bahwa raksasa real estate besar menginvestasikan sekitar 500 miliar dan butuh waktu 5 tahun untuk menyelesaikan kota perdagangan di kota ini. Julian tidak mengetahui hal ini dan bertanya langsung, "Katakan saja kepada saya berapa biaya untuk membeli kota perdagangan di kota itu." Kevin berpikir sejenak dan berkata, raksasa real estate besar telah bersama-sama menginvestasikan lebih dari 500 miliar. Bahkan jika kita menggunakan harga terendah, meskipun pengembang real estate tidak menghasilkan uang, jika kita ingin menang, kita akan membutuhkan setidaknya 600 miliar. Beli. Jika Anda tidak punya cukup uang, mintalah beberapa orang kaya di negara perbatasan hutan belantara selatan untuk mengumpulkan 600 miliar untuk saya sesegera mungkin dan membelikan saya kota perdagangan di kota itu. Ini bukan jumlah uang yang kecil. Saya khawatir saya harus kembali ke hutan belantara selatan sendiri. Pergilah. Julian sedikit menyerah. Di saat yang sama, keluarga Hansel. "Sarah, apa yang masih kamu ragukan? Ceraikan Julian sesegera mungkin." "Benar, saudari, meskipun kamu bekerja sebagai simpanan untuk lelaki tua Henry itu masih lebih baik daripada bekerja dengan Julian yang kembali dari militer." Seluruh keluarga mengepung Sarah dan menyarankannya untuk menceraikan Julian. "Aku sedikit lelah, aku akan kembali ke kamarku dan tidur dulu." Sarah berdiri dan pergi. Kembali ke kamar, dia duduk di tempat tidur, sedikit melamun. Selama periode waktu ini, dia sudah terbiasa dengan keberadaan Julian di sisinya. Sekarang setelah Julian pergi, dia merasa sedikit tersesat, seolah-olah sesuatu yang penting tiba-tiba menghilang. Dia tahu bahwa Julian ingin membuatnya bahagia. Tapi itu merugikan diri sendiri dan membuatnya malu di depan keluarga Hansel. Dia mengeluarkan ponselnya dan ingin menelepon Julian dan memintanya untuk kembali, tetapi dia tidak menghubungi nomor tersebut. Sebaliknya, dia duduk di tempat tidur dengan marah. "Kenapa? Dia melakukan kesalahan dan tidak berinisiatif untuk menelepon saya. Mohon maafkan saya, mengapa saya harus menelepon dia?" Memikirkan hal ini, dia dengan marah melemparkan ponselnya ke tempat tidur. Namun, dia terus memeriksa teleponnya, berharap Julian akan menelepon. 1 menit, 10 menit, setengah jam, 1 jam, 3 jam. Sarah menunggu sampai jam 1 pagi, tetapi Julian tidak menelepon atau bahkan mengirim pesan teks. Dia sangat marah sehingga dia berjalan mengitari ruangan, terus-menerus mengutuk Julian dan memarahinya karena tidak memiliki hati nurani. Setelah Julian memberitahu Kevin bahwa dia ingin membeli pusat bisnis di kota, Kevin pergi ke hutan belantara selatan semalaman untuk mencari uang. Hutan belantara selatan adalah perbatasan dengan banyak negara kecil. Negara-negara kecil ini kaya akan berbagai biji dan batu geokasar, dan banyak orang kaya, butuh sedikit, tidak sulit mengumpulkan ratusan miliar. Tujuan Julian kembali kali ini adalah untuk membalas kebaikannya dan membalas dendam. Hanya saja dia telah bersama Sarah selama periode ini dan tidak punya waktu untuk mencari masalah dengan 4 keluarga besar. Selain membunuh Daniel dan John dari keluarga Baker, dia tidak mengambil tindakan apapun. Saat Sarah marah padanya, dia juga berencana pergi ke Eva dan menanyakan keberadaan peta tempat tinggal Gunung Huayu. Keluarga Baker adalah satu-satunya villa yang tersisa. Hari sudah pagi dan lampu di villa sudah dimatikan. Di luar villa, sesosok tubuh muncul. Pria ini mengenakan jas hitam dan topeng hantu hitam di wajahnya, seperti hantu. Bab 32, bayar 100 kali lipat. Villa keluarga Baker yang lain telah dilikuidasi oleh bank, kini keluarga Baker menjadi tunawisma dan sedang menyewa rumah. Villa ini adalah milik pribadi Eva dari keluarga Baker. Terakhir kali John berencana melelang beberapa barang yang tidak berharga. Karena kekuatan John, banyak orang kaya yang mengeluarkan uang untuk membeli barang yang tidak berharga. Meski John meninggal, uang itu jatuh ke tangan Eva. Meski berjenis kelamin perempuan, ia menjadi pilar keluarga Baker setelah kematian Daniel dan John. Sekarang keluarga Baker mengandalkan Eva, berharap ia bisa memimpin keluarga Baker untuk bangkit kembali. Villa, kamar di lantai 2. Berbaring di tempat tidur adalah seorang lelaki tua berusia 50-an. Dan berdiri di sampingnya adalah seorang wanita mengenakan gaun putih. Wanita itu adalah Eva, meskipun usianya sudah 30-an, dia terpelihara dengan baik dan terlihat seperti gadis berusia 18 atau 19 tahun. Dia memiliki sosok yang ramping, fitur wajah yang halus, dan wajah yang sangat cantik, rambut panjangnya tergerai di bahunya, dan gaunnya yang sedikit transparan membuat tubuhnya penuh godaan dan pesona. "Saudara Donnie,
Kapan kamu akan memenuhi janjimu kepadaku? Eva memandang lelaki tua yang terbaring di tempat tidur, hanya mengenakan celana dalam. Pria ini adalah orang penting dan mengenal banyak orang penting. Sekarang keluarga Baker telah dilikuidasi dan bangkrut, dan properti keluarga Baker telah disita. Eva juga mencoba menggunakan semua koneksi yang tersedia untuk mendapatkan kembali beberapa properti milik keluarga Baker. Donnie memandang Eva yang cantik dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, saya pasti akan melakukan apa yang saya janjikan kepada Anda. Anda juga tahu bahwa Henry menggunakan saluran yang sah untuk membuat keluarga Baker bangkrut. Saya harus berhati-hati itu dalam semua aspek." Eva berjalan mendekat, meringkuk ke dalam pelukan Donnie, dan berkata dengan genit, "Saudara Donnie, saya telah memberi Anda 50 juta bola balik. Sudah lama sekali, jadi Anda harus memberi saya waktu yang akurat. Cepat, segera, hanya dalam beberapa hari ke depan." Donnie berbicara sambil tersenyum, tapi dia mendengus dalam hatinya. Jalang, sekarang keluarga Baker dalam masalah, John sudah meninggal, dan keluarga Baker tidak akan pernah bisa kembali ke empat keluarga kaya. Aku sudah kehilangan uang yang kamu berikan padaku sejak lama. Jika bukan karena uang, aku tidak perlu repot-repot berurusan denganmu, jalang yang dinaiki oleh ribuan orang dan ditunggangi oleh ribuan orang. Saudara Donnie, jangan khawatir. Saat saya mendapatkan kembali aset tetap keluarga Baker, Anda akan mendapat manfaat darinya. Dan saya akan menjadi milik Anda mulai sekarang. Boom. Saat ini, pintu didobrak hingga terbuka. Siapa? Donnie bertarung dengan sengit dan tiba-tiba berbalik dan bangkit. Melihat pria bertopeng hantu itu menendang pintu, dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia turun dari tempat tidur, mengenakan pakaiannya, dan berkata, "Tidak, itu bukan urusanku. Aku tidak tahu apa-apa, aku akan segera pergi." Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang pria berwajah hantu saat berkeliaran di sungai? Dialah yang membunuh Daniel, dan dialah yang membunuh John. Ketika Eva melihat Julian menendang pintu, tubuh halusnya gemetar ketakutan. Julian berjalan selangkah demi selangkah. Donnie dengan cepat mengenakan pakaiannya dan melarikan diri. Namun, sepasang tangan besar menangkapnya dan dengan paksa melemparkannya ke tempat tidur. Dia menyusut menjadi bola karena ketakutan, tidak berani mengatakan sepatah kata pun karena takut mengatakan hal yang salah dan menyinggung Dewa Wabah. "Siapa kamu, dan kebencian apa yang dimiliki keluarga Baker terhadapmu?" Setelah terkejut, Eva menjadi tenang dan menatap Julian yang mendekat. Julian melepas topeng di wajahnya. "Kamu?" Eva menatap Julian dengan kebingungan di wajahnya. "Julian, menantu keluarga Hansel?" "Ya." Julian tidak menyangkalnya. "Fisher, Julian?" Eva tiba-tiba teringat sesuatu dan berseru kaget, "Kamu, apakah kamu Julian, putra James?" Julian mengangguk, dia memindahkan kursi, duduk di samping tempat tidur, dan dengan tenang menyalakan rokok. Ruangan besar itu agak mati, hanya terdengar suara tembakau terbakar. Donnie sangat ketakutan sehingga dia meringkuk di tempat tidur dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Ekspresi Eva sangat suram. Sekarang dia akhirnya tahu siapa yang bertanggung jawab menghancurkan keluarga Bakernya. "Julian, apa yang kamu inginkan?" "Hahaha." Julian tertawa. Dia tersenyum garang dan mengerikan. "Eva, kamu sebenarnya menanyakan apa yang kuinginkan? Karena kamu, kakekku dianiaya dan menjadi bahan tertawaan di sungai. Karena kamu, ayahku terkena serangan jantung karena marah, tapi kamu mendorongnya turun dari lantai 3 dan mengklaim bahwa dia bunuh diri karena takut akan kejahatan. Karena kamu, Baker, Murray, dan Scott, keluarga besar berkumpul di keluarga Fisher pada hari Kamis dan menculik lebih dari 30 orang dari keluarga Fisher. Kebakaran membakar lebih dari 30 orang dari keluarga Fisher hingga tewas. Apa yang kamu lakukan?" Saat ini, Julian seperti seekor harimau yang keluar dari kandangnya, dengan aura kekerasan yang mengerikan di tubuhnya. Dia meraung, membuat gendang telinga Eva mati rasa, dan dia bingung. Eva ketakutan, dia benar-benar ketakutan. Dia adalah orang yang cerdas. Sejak Julian membunuh ayahnya Daniel dan saudara laki-laki keempatnya John, hal-hal ini ditekan secara paksa. Dia tahu bahwa Julian saat ini tidak lagi pemuda lemah seperti 10 tahun yang lalu. Julian, bagaimanapun juga, aku juga ibu tirimu, kamu." Bentak. Julian berdiri dan menamparnya dengan tangannya. Kekuatan tamparan ini relatif kuat, dan tubuh Eva langsung ditampar di atas tempat tidur, wajahnya yang putih langsung memerah dan bengkak, dan banyak darah mengucur dari sudut mulutnya. Julian menarik rambutnya, menekan kepalanya ke tempat tidur, mengambil puntung rokok di tangannya, dan membakarnya di wajahnya. Dia tidak merasa lembut hanya karena Eva adalah seorang wanita. Dia masih ingat ekspresi keengganan kakeknya sebelum dia meninggal. Dia masih ingat ayahnya didorong ke bawah. Kita bahkan tidak bisa melupakan adegan ketika keluarga Fisher diculik dan dibakar. Ah! Eva meraung kesakitan.
Doni, sebaliknya, sangat ketakutan sehingga dia berguling ke bawah tempat tidur dan meringkuk di sudut, bahkan tidak berani kentut. Eva, saat itu kamu mencoba segala cara untuk mendekati ayahku, menjebak kakekku, menjebak ayahku, dan menghancurkan keluarga Fisher. Pernahkah kamu berpikir bahwa hari ini akan terjadi? Eva, jika kamu tidak mati, bagaimana 38 jiwa keluarga Fisher yang mati bisa beristirahat dengan damai? Julian berteriak kata demi kata. Julian, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Kamu telah menghancurkan keluarga Baker. Tolong lepaskan aku. Saat ini, Eva tidak lagi memiliki keluhuran dan keanggunan masa lalu, dia seperti anjing yang berduka, terus-menerus memohon belas kasihan. Julian mengeluarkan pisau lipat. Z. Dengan tebasan tiba-tiba di wajah Eva, terjadi luka yang mengejutkan di wajahnya, darah menetes ke lehernya dan mewarnai gaun putihnya menjadi merah. Ekspresi Eva berubah menjadi kesakitan, dia sangat kesakitan hingga dia kehilangan suaranya dan bahkan tidak bisa berteriak. 10 tahun yang lalu, Sarah mempertaruhkan nyawanya dan menarikku keluar dari api. Baru setelah itulah aku menyelamatkan hidupku. Dia adalah penyelamatku, tetapi keluarga Bakermu menyiksa Sarah dengan segala cara yang mungkin. Saya ingin keluarga Baker membayar 100 kali lipat atas penderitaan Sarah. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Aku ingin kamu tahu apa itu keputusasaan. Aku ingin kamu tidak bisa hidup atau mati. Julian mengangkat tangannya dan menyerang lagi. Wow, aku salah, Julian, tolong lepaskan aku. Eva terus berdoa. Julian menjatuhkan pisau lipat di tangannya, duduk di kursi di samping tempat tidur, dan memandang Eva, yang wajahnya berlumuran darah dan tampak mengerikan. Di mana gambar tempat tinggal Gunung Huayu? Bab 33, Naga Hitam Menangis. Raungan Julian seperti guntur yang teredam, bergema di telinga Eva, membuat gendang telinganya mati rasa dan pikirannya melayang. Saat ini, dia hanya terus menangis dan tidak tahu bagaimana harus merespons. Setelah beberapa saat, dia tersadar dan berkata dengan ekspresi putus asa, aku tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu, gambar itu. Gambar itu diambil oleh John, dan sepertinya telah diberikan kesempatan besar di Kyoto. Z. Julian mengambil pisau lipat di tempat tidur, menyayatnya di pergelangan tangan Eva, lalu mengangkat pisaunya dan menjatuhkannya. Darah berceceran. Mulut Eva terbuka lebar kesakitan dan dia tidak bisa berteriak, ekspresinya berubah dan menakutkan, dan tubuhnya gemetar. Julian dengan santai mengeluarkan beberapa jarum perak dan memasukkannya ke dalam tubuh Eva. Eva tidak bisa mati tanpa menanyakan tentang rencana tempat tinggal Gunung Huayu. Saat jarum perak dimasukkan, telapak tangan Eva tidak mengeluarkan banyak darah setelah dipotong. Namun, dia bisa merasakan sakit. Ini adalah penderitaan yang tak tertahankan bagi orang-orang biasa. Saat ini, dia ingin mati. Tapi Julian benar, dia sangat ingin hidup tetapi tidak ingin mati. Julian duduk lagi, memandang Eva yang seperti anjing yang berduka, dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, rasa sakit yang kamu derita masih jauh dari menebus dosa yang telah kamu sebabkan. Aku bertanya lagi, di mana letak kediaman Gunung Huayu? Aku tidak tahu. Gigi Eva gemetar dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Mendengar ini, Julian mengerutkan kening. Orang biasa telah mengalami penyiksaan seperti itu, dan didorong oleh keinginan untuk bertahan hidup, mereka pasti akan mengatakan sesuatu. Namun, sekarang Eva mengatakan dia tidak tahu. Apakah dia benar-benar tidak mengetahui keberadaan peta tempat tinggal Gunung Huayu? Gambar tempat tinggal di Gunung Huayu adalah peta harta karun yang diturunkan dari keluarganya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum kematiannya, kakeknya berkata bahwa keluarga Fisher bisa dihancurkan, tapi gambarnya tidak bisa hilang. Tolong lepaskan saya benar-benar tidak tahu. Tubuh Eva gemetar dan bicaranya tidak jelas. Saat ini, dia merasa pusing, tetapi dia tidak bisa pingsan sepenuhnya. Rasa sakit yang hebat terasa di wajah dan tangannya, dan rasa sakit itu sangat menyakitkan hingga dia sekarat. Julian adalah iblis, dia takut, sangat takut, dan dia terus memohon belas kasihan. Aku akan mengampuni nyawamu untuk saat ini. Memberimu waktu untuk mencari tahu keberadaan peta tempat tinggal Gunung Huayu. Aku akan mendatangimu lagi. Saat itu, jika kamu masih belum mengetahui keberadaan peta tempat tinggal Gunung Huayu, saya akan memberitahu Anda apa itu keputusasaan yang sebenarnya. Julian berdiri. Segera, dia berjalan menuju tempat tidur dan menggendong Doni, yang sedang berjongkok di sudut dan gemetar. Tubuh Doni gemetar ketakutan, dan ada setumpuk air di tanah, dia jelas-jelas kencing karena ketakutan. Tidak, itu bukan urusanku. Aku tidak tahu apa-apa. Doni gemetar dan memohon belas kasihan. Anggap saja Anda tidak melihat apapun tentang apa yang terjadi hari ini. Jika ada berita di luar, Anda harus bisa memikirkan konsekuensinya. Julian tampak acuh tak acuh. Dia memiliki dendam yang jelas.
Dia tidak punya dendam terhadap Donnie dan tidak ingin membunuhnya. Julian sekali lagi memandang Eva, yang terbaring di tempat tidur seperti anjing mati. Kamu pasti sangat ingin mengetahui identitasku saat ini. Tidak ada salahnya memberitahumu. Aku adalah naga hitam dari hutan belantara selatan, komandan jutaan pasukan naga hitam. Jangan bicara tentang John. King Kotake ada di depanku. Jika aku ingin membunuhnya, aku akan membunuhnya. Julian meninggalkan sepatah kata pun, berbalik dan pergi. Dia meninggalkan identitasnya untuk menekan Eva agar mengetahui keberadaan peta tempat tinggal Gunung Huayu sesegera mungkin. Setelah dia pergi, satu-satunya suara di ruangan itu hanyalah tangisan Eva. Tubuhnya gemetar. Hei, naga hitam, komandan hutan belantara selatan, naga hitam, salah satu dari 5 komandan? Dia tidak bisa mempercayainya. Mengapa anak laki-laki dari keluarga Fisher 10 tahun lalu itu menjadi naga hitam hutan belantara selatan yang terkenal di dunia? Meskipun dia tidak berada di militer, saudara laki-laki keempatnya adalah seorang tentara, dan pangkat militernya tidak rendah, dia juga mendengar John berbicara tentang 5 komandan. Naga hitam diangkat menjadi panglima tertinggi untuk waktu yang paling singkat, 1 tahun yang lalu. Namun, dialah yang paling menakutkan di antara 5 komandan. Kekuatannya melampaui imajinasi. Dan dia juga seorang dokter ajaib. Memikirkan identitas Julian, tubuhnya gemetar. Dia tidak pernah menyangka kalau identitas Julian saat ini begitu menakutkan. Pantas saja dia membunuh John, namun King Kotake tidak menggali lebih dalam. Ternyata yang membunuh John adalah naga hitam yang bahkan King Kotake takuti. Donnie menghela nafas lega saat melihat Julian pergi. Sekarang seluruh tubuhnya basah oleh keringat, ketika dia melirik ke arah Eva yang sedang berbaring di tempat tidur dengan bekas luka di wajahnya dan telapak tangannya terpotong, dia gemetar ketakutan dan berbalik untuk melarikan diri. Jangan pergi, selamatkan aku, bawa aku ke rumah sakit, aku punya uang, aku akan memberimu uang. Sebelumnya, Eva ingin mati. Sekarang Julian telah tiada, dia tidak ingin mati, dia ingin hidup. Mendengar uang itu, Donnie berhenti. Saya juga berpikir dalam hati. Julian berkata sebelum pergi bahwa dia tidak akan membiarkan Eva mati. Jika dia pergi dan Eva meninggal dan Julian menyalahkannya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Selain itu, dia masih akan mendapatkan uang jika dia menyelamatkan Eva. Memikirkan hal ini, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi 120 pusat darurat. Setelah Julian meninggalkan villa Eva, dia memakai topeng itu lagi. Dia pergi ke keluarga Murray, keluarga Scott, dan keluarga Yang. Ini baru fajar. Di tengah sungai, kuburan keluarga Fisher. Di depan makam Dmitri. Ada 3 kepala berdarah lagi di sini. Julian berlutut di depan makam Dmitri. Kakek, Daniel sudah mati, Andra Murray sudah mati, Kyle Scott sudah mati, Cody yang sudah mati, dan pelaku yang pergi ke rumah Julian dan membakar rumah Julian semuanya sudah mati. Kakek, cucumu tidak kompeten dan belum bisa mengetahui keberadaan peta tempat tinggal Gunung Huayu. Tapi jangan khawatir, kakek, cucumu pasti akan menemukan peta tempat tinggal Gunung Huayu. Meskipun pelaku dari 4 keluarga besar telah meninggal, cucu saya tidak akan pernah membiarkan 4 keluarga besar pergi begitu saja. Saya ingin mereka tahu apa itu keputusasaan. Saya ingin mereka hidup tetapi tidak mati, dan menyiksa mereka sampai mati, untuk menghormati jiwa keluarga Fisher yang telah meninggal. Julian berlutut di depan makam Dmitri dan menangis. Dia adalah naga hitam hutan belantara selatan yang agung. Bahkan ketika dia menghadapi ribuan pasukan, dia tidak meneteskan air mata sedikit pun. Karena laki-laki berdarah tapi tidak menitikkan air mata. Namun saat ini, dia menangis dan menjadi orang yang menangis. Meskipun dia sekarang adalah naga hitam dari hutan belantara selatan dan memiliki kejayaan yang tak terbatas, tidak ada yang tahu apa yang telah dia alami selama 10 tahun terakhir. 10 tahun yang lalu, dia terbakar api, dia melihat kerabatnya menjerit-jerit di dalam api, air mata mengalir di wajah mereka, dan ekspresi keputusasaan dan ketidakberdayaan mereka. Dia tidak akan pernah melupakan adegan ini. Tepat ketika dia putus asa, seorang gadis dengan kuncir kuda bergegas masuk, dengan putus asa melepaskan ikatan tali dari tubuhnya, dan menariknya keluar dari lautan api. Setelah bergegas keluar dari lautan api, dia melihat gadis itu juga terbakar, tapi dia menjaga dirinya sendiri dan melompat ke sungai, mengabaikan gadis itu. Selama 10 tahun, dia merasa bersalah dan menyalahkan dirinya sendiri. Membawa kebencian di punggungnya, dia bangkit dari seorang prajurit kecil selangkah demi selangkah menjadi naga hitam, hanya untuk hari ini. Membalas budi, membalas dendam. Kini musuhnya sudah mati, namun amarah di hatinya tak kunjung hilang. 4 keluarga besar melakukan kesalahan dan harus menerima hukuman. Terlebih lagi, dari perkataan Eva, dia mungkin bisa menganalisis bahwa orang di balik kehancuran keluarga Fisher berasal dari Kyoto.
Tujuan orang ini adalah peta tempat tinggal di Gunung Huayu. Dia mengepalkan tangannya. Kakek, tidak peduli siapa yang mengambil peta kediaman Gunung Huayu, cucunya pasti akan menundukkan kepalanya untuk memberi penghormatan kepadamu di masa depan. Ketidakadilan dan penyiksaan yang saya derita selama 10 tahun berubah menjadi air mata saat ini. Bab 34, Sensasi. Tak lama kemudian, secercah cahaya pagi muncul di Cakrawala. Matahari terbit perlahan dari Cakrawala, menerangi daratan yang gelap. Julian pergi menemui 3 keluarga besar tadi malam. Para leluhur dari 3 keluarga besar yang terbunuh datang untuk memberi penghormatan kepada kakek dan jiwa keluarga Fisher yang telah meninggal, sambil membawa kepala di leher mereka. Hari ini adalah hari besar yang menimbulkan sensasi di Jianzhong dan bahkan 5 distrik besar. Belum ada pengumuman resmi mengenai tanggal pasti upacara suksesi King Kotake, namun ada pesan yang dirilis pagi ini, upacara suksesi akan dilakukan siang hari ini di pangkalan militer di tengah sungai. Hal ini menyebabkan keributan. Banyak orang yang masih berusaha mendapatkan undangan, dan tanggal resmi suksesi telah diumumkan. Segera setelah itu, berita besar lainnya kembali melanda Jianzhong. Selamat pagi, pemirsa, ini saluran berita Jianzhong. Tadi malam, orang kaya terkenal Andra Murray meninggal di rumah, dengan kepala terpenggal. Kyle Scott juga meninggal di rumah, dan Cody Yang juga meninggal. Ketiganya meninggal di tempat yang sama. Dia diikat ke kursi dan kepalanya dipenggal. Departemen terkait telah dilibatkan dalam penyelidikan. Untuk informasi lebih lanjut, mohon perhatikan laporan terbaru kami. Sebuah berita menyebabkan keributan. Ini. Andra, kepala keluarga Murray, salah satu dari 4 keluarga besar, memiliki kekayaan puluhan miliar. Kyle, kepala keluarga Scott, salah satu dari 4 keluarga besar, memiliki kekayaan puluhan miliar. Cody, kepala keluarga Yang, salah satu dari 4 keluarga besar, juga sangat berharga. Apa yang terjadi? Upacara suksesi King Kotake, siapa yang berani menimbulkan masalah saat ini? Dan orang ini bukan hanya orang biasa, tapi orang kaya yang terkenal di sungai? Ini jelas bertentangan dengan King Kotake. Semua orang membicarakannya. Apalagi, beberapa waktu lalu, Daniel, kepala keluarga Baker, meninggal dunia. Kepala dari 4 keluarga kaya di Jianzhong semuanya tewas, apakah ini kebetulan atau dilakukan dengan sengaja? Jianzhong, rumah sakit kota. Eva dikirim ke rumah sakit tepat waktu. Telapak tangannya yang terputus telah disambungkan kembali, tetapi dia tidak bisa lagi menggunakan kekerasan. Dia terbaring di ranjang rumah sakit dengan kain kasa diikatkan di wajahnya. Jika demikian, sesuatu yang besar terjadi. Kepala keluarga Murray, keluarga Scott, dan keluarga Yang semuanya tewas. Kepala mereka dipenggal dan diikat ke kursi, kata seorang anggota penting keluarga Baker. Apa? Mendengar ini, tubuh Eva bergetar. Mati, mati? Kalau begitu, siapa yang menyakitimu? Apakah ini ada hubungannya dengan kematian ayah kita? Apakah orang yang membunuh ketiga pemimpin klan lainnya adalah orang yang sama yang menyakitimu? Eva menjadi pucat karena ketakutan, dan berkata pada waktunya, saudaraku, cepatlah, segera pimpin keluarga Baker keluar dari sungai, pergi sejauh mungkin, dan jangan pernah kembali selama sisa hidupmu. Jacob bingung dan bertanya, Ruoran, apa yang kamu takutkan? Siapa ini? Hari ini adalah upacara suksesi King Kotake, tapi dia telah membuat berita besar. Ini jelas bertentangan dengan King Kotake. King Kotake, bagaimana kamu bisa mentolerir dia? Jangan tanya, dengarkan saja aku dan cepat pergi, kalau tidak keluarga Baker akan mendapat masalah. Eva sangat ketakutan. Ini adalah naga hitam. Apa itu King Kotake? Jika King Kotake berani menghentikannya, dia yakin King Kotake juga akan mati. Jacob bingung dan mengangguk, baiklah, saya akan mengatur agar anggota klan segera pergi, tapi bagaimana dengan Anda? Eva menggelengkan kepalanya sedikit, tidak ada gunanya. Aku melakukan kejahatan keji. Kemanapun aku melarikan diri, tidak ada gunanya. Saudaraku, silakan tinggalkan aku sendiri. Eva tahu siapa naga hitam itu. Ini adalah pria yang berdiri di puncak piramida sejati. Melarikan diri, bagaimana cara melarikan diri, kemana harus melarikan diri? Dia percaya bahwa kemanapun dia melarikan diri, dia akan ditemukan oleh naga hitam, dan dia akan dikutuk saat itu. Dan jika dia bisa mengetahui peta Gunung Huayu, dia mungkin bisa menebus dosa-dosanya, menyelamatkan nyawanya, atau bahkan menyelamatkan keluarga Baker. Jacob tidak tahu kenapa Eva begitu takut. Tapi dia tahu bahwa Eva pasti tahu siapa yang membunuh ayahnya, dan juga tahu bahwa orang ini adalah orang yang membunuh kepala keluarga lainnya. Dia tidak bisa tidak memikirkan sebuah keluarga. Keluarga Fisher? Karena ada dendam terhadap keluarga Baker dan di saat yang sama sulit menyelesaikan dendam terhadap 3 keluarga besar lainnya, hanya ada satu keluarga. Itu adalah keluarga Fisher yang dihancurkan 10 tahun lalu. Dia sangat berpengetahuan dan tidak bertanya,
tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan pergi. Eva sedang berbaring di ranjang rumah sakit, saat ini dia benar-benar putus asa. Dia selalu ingin keluarga Becker kembali ke puncaknya. Sekarang dia tahu tidak ada harapan. Ini akan menjadi berkah bagi keluarga Becker untuk menyelamatkan nyawa. Naga hitam yang menakutkan. Ini benar-benar akan mengganggu 4 keluarga besar, tapi itu benar. Apa yang terjadi 10 tahun yang lalu akan membuat siapapun sulit untuk menghapus kebencian di hatinya, Eva bergumam pada dirinya sendiri dengan putus asa. Pada saat yang sama, pangkalan militer tertentu. King Kotake mengenakan jubah perang dengan 5 bintang tergantung di atasnya. King, sesuatu terjadi tadi malam. Beberapa orang terbunuh. Orang-orang ini adalah orang kepercayaan King Kotake datang dan melaporkan kejadian tersebut. King Kotake mengerutkan kening. Apakah naga hitam yang melakukannya? Seharusnya itu naga hitam. Bawahanku mengetahui bahwa naga hitam adalah orang yang diselamatkan Sarah dari kebakaran keluarga Fisher 10 tahun lalu. Penampilannya terbakar, dan dia mengubah wajahnya karena suatu alasan. Dia tinggal di selatan hutan belantara dan menjadi seorang prajurit, pergi berperang untuk membunuh musuh, dan hanya dalam 10 tahun, dia melakukan perbuatan baik yang tak terhitung jumlahnya, dikanonisasi sebagai naga hitam, dan memimpin jutaan pasukan naga hitam. Mendengar ini, King Kotake menjadi bingung dan bertanya, apakah dia punya dendam dengan 4 keluarga besar? Bawahan saya mengetahui bahwa kematian keluarga Fisher 10 tahun lalu terkait erat dengan keluarga Becker, dan kebakaran di keluarga Fisher juga melibatkan 4 keluarga besar di sungai. King Kotake sangat bijaksana. Dia hanya mengetahui sebelumnya bahwa Julian membunuh John karena John telah menyentuh istri Julian, Sarah. Tapi saya tidak menyangka ada begitu banyak hal yang terlibat. Sarah adalah orang yang menyelamatkan Julian 10 tahun lalu, dan keluarga Becker adalah pelakunya yang menghancurkan keluarga Fisher. King, bagaimana kita harus menangani masalah ini? Pada upacara suksesi Anda, Julian telah menyebabkan banyak hal. Jika Anda tidak memberikan penjelasan kepada publik, saya khawatir ini akan berdampak pada reputasi Anda. King Kotake memasang ekspresi pahit di wajahnya, jelaskan? Bagaimana menjelaskannya? Apakah kamu masih mengharapkan aku mengirim pasukan untuk mengepung dan menekan naga hitam? Aku tidak punya keberanian. Laporkan dan lihat pengaturan di atas. Ya. Del. King Kotake, apakah ada hal lain? Lebih baik melupakannya, King Kotake berpikir sejenak dan berkata, tekan dulu dan cari kambing hitam untuk menyalahkan Julian. King Kotake, kamu harus berpikir jernih. Naga hitam mengajukan permohonan pengunduran dirinya dan kembali ke Jianzhong. Dia kembali untuk membalas dendam. Ini baru permulaan. Kita tidak tahu berapa banyak orang dari 4 keluarga ini yang akan mati di masa depan. Satu penindasan bisa menekan mereka. Tapi apakah kita masih bisa menekannya di masa depan? Ini bisa menimbulkan keributan, dan ini berada dalam yurisdiksi Anda. Jika atasan menyalahkannya, tanggung jawab ini. Tekan. King Kotake menarik napas dalam-dalam. Siapa naga hitam itu? Ini adalah panglima tertinggi Southern Wilderness. Dia seperti dewa dalam keterampilan militernya. Kekuatannya tidak ada bandingannya di dunia, dan keterampilan medisnya tidak ada bandingannya. Ia yakin atasan tidak akan mempermalukan naga hitam. Jika ia melaporkannya, atasan mungkin akan curiga padanya dan mengira ia sengaja menjebak naga hitam. Ketika saatnya tiba, jika topi ini dilepas, dia tidak akan sanggup menanggungnya. Ya, saya akan mencari cara untuk memberitahu media dan memberi mereka penjelasan. Orang kepercayaan King Kotake pergi. King Kotake tampak berpikir. Para petinggi harus mengetahui detail Julian, tetapi mereka tetap membiarkan Julian datang ke Jianzhong dan segera memindahkannya ke sini. Apa tujuannya? King Kotake menghela nafas dalam-dalam, dia tidak bisa menebak maksud di atas. Bab 35, Iring-iringan mobil besar. Saat upacara suksesi King Kotake, kepala 3 keluarga besar meninggal secara tragis, yang menimbulkan keributan. Setelah Julian memberi penghormatan kepada keluarga Fisher, dia kembali ke istana kekaisaran, mandi dan mengganti pakaiannya. Setelah mencuci, dia mengeluarkan ponselnya dan ingin memeriksa waktu, tetapi menemukan beberapa panggilan tidak terjawab dan pesan teks. Ini sudah lewat jam 8 pagi. Keluarga Hansel. Sarah duduk di tempat tidur di kamar, memegang ponselnya dan menatapnya. Tadi malam, dia menunggu sepanjang malam, tetapi Julian tidak menelepon atau mengirim pesan teks. Dia juga menolak untuk tidak menelepon Julian. Suatu malam berlalu dan dia tidak tahan lagi. Saya menelepon Julian beberapa kali, tetapi tidak ada yang menjawab. Dia mengirim pesan itu. Tapi dia tidak menjawab. Saat ini, dia sangat cemas. Mungkinkah nada suaraku kemarin melukai harga dirinya? Sarah terus mengomel. Sekarang dia menyesalinya. Jika dia tahu lebih baik, dia tidak akan mengucapkan kata-kata itu. Dan Julian juga melihat informasi yang dikirim oleh Sarah. Julian, maafkan aku. Aku terlalu impulsif kemarin. Aku tidak bermaksud mengatakan apapun padamu. Silakan kembali.
Melihat pesan ini, Julian tersenyum tipis. Dia tidak marah pada Sarah. Itu hanya karena Sarah sangat marah sehingga dia tidak menjelaskan banyak hal. Dia malu pada Sarah. Sarah menyelamatkannya, tapi dia dengan egois melompat ke sungai dan meninggalkan Sarah. Untuk menyelamatkannya, Sarah menjadi wanita paling jelek di seluruh sungai, menjadi bahan tertawaan, diejek oleh orang luar dan diejek oleh keluarganya. Sekarang, selama Sarah bahagia, dia bisa melakukan apapun yang dia mau, tapi dia tidak bisa berlutut di depan orang lain, meskipun orang itu adalah kakek Sarah. Karena dia lebih baik mati berdiri daripada berlutut. Inilah martabat yang dimiliki naga hitam. Dia segera mengirim pesan kembali ke Sarah, "Maaf, saya baru saja bangun dan tidak menerima panggilan. Saya akan segera kembali." Julian awalnya ingin tidur siang, tetapi sekarang dia tidak peduli untuk tidur dan mengendarai mobil komersial tanpa plat nomor menuju keluarga Hansel. Sesampainya di depan gerbang komunitas, saya melihat banyak sekali mobil yang terparkir di depan gerbang tersebut. Ini mobil keluarga Hansel. Semua anggota keluarga Hansel ada di sini, termasuk Sarah. Hari ini adalah upacara suksesi King Kotake. Dan keluarga Hansel mendapat surat undangan. Seluruh anggota keluarga Hansel diberangkatkan, puluhan mobil diberangkatkan, pemimpinnya adalah Bentley bernilai beberapa juta, sisanya adalah Mercedes-Benz dan BMW bernilai jutaan, dan mobil Karamatsu adalah yang paling lusuh. Nicholas adalah orang dengan wajah yang baik, dan sekarang dia telah menerima undangan. Meskipun dia satu-satunya yang bisa pergi menonton, dia masih ingin memberitahu semua orang di sungai bahwa keluarga Hanselnya telah menerima undangan tersebut. Jadi dia membuat keributan besar. Bahkan ada spanduk di bagian depan mobil. Rayakan kesuksesan keluarga Hansel dengan menyaksikan upacara suksesi King Kotake dan lain-lain. Di depan Bentley, Nicholas mengenakan setelan tunik biru dan memegang tongkat. Dia bersinar dan energi. Julian mengendarai mobil bisnis tanpa plat nomor. Meskipun mobil ini tidak memiliki plat nomor, ada tanda khusus di bagian depan mobil, bentuknya seperti naga hitam atau awan hitam. Ketika dia melihat keluarga Hansel, dia juga memarkir mobilnya di samping dan keluar dari mobil. Mengabaikan semua orang di keluarga Hansel, dia berjalan langsung menuju Sarah, dengan senyum cerah di wajahnya. "Sarah." "Julian." Sarah juga melangkah maju, memegang tangannya, dengan sedikit permintaan maaf di wajahnya. "Maaf tadi malam, aku terdengar agak kasar, kemana kamu pergi?" "Aku pergi ke tempat Kevin untuk tidur selama 1 malam." "Sampah, apakah kamu masih berani datang?" Andrew berjalan dengan arogan, memandang Julian dengan jijik, lalu melirik kendaraan komersial tanpa plat nomor dan logo yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dan berkata dengan nada menghina, Tidakkah kamu ingin mengendarai mobil ini ke wilayah militer? Betapa memalukannya, dan kamu." Dia menunjuk ke arah Karamatsu, "Lihat, mobil jenis apa yang kamu kendarai? Ini hanya mempermalukan keluarga Hansel." Alfred datang, melihat ke mobil Karamatsu dan Julian, dan berkata dengan suara dingin, "Ini benar-benar memalukan. Jangan mengendarai mobil ini. Mari kita lihat mobil siapa yang kosong dan menumpang ke sana. Jika tidak atas perintah kakek, keluarga Hansel kalian semua harus pergi, aku benar-benar tidak ingin keluargamu dipermalukan." "Busnya penuh, siapa yang kursinya kosong?" "Benar, jika kamu ingin aku melihatnya, keluarga Anton tidak boleh pergi." Banyak anggota keluarga Hansel berbicara satu demi satu. Nicholas berjalan dengan tongkat dan melihat keluarga Anton, mobil Karamatsu bernilai lebih dari $200.000, dan mobil Julian yang tampak seperti wuling cangan. Dia tidak bisa menahan cemberut, "Jangan pergi ke sana bersama keluargamu. Hari ini mereka yang pergi ke wilayah militer semuanya adalah orang-orang hebat, jadi jika Anda mengendarai mobil ini, bukankah itu akan memalukan bagi keluarga Hansel?" "Kakek," Sarah hendak berbicara. Julian menariknya dan berkata sambil tersenyum, "Kakek, kalau begitu kita tidak akan pergi." "Julian, apa yang kamu lakukan?" Sarah mengeluh. "Ya, keluarga kami tidak akan malu. Leona sangat bijaksana. Jika keluarganya mengikuti, mereka hanya akan dimarahi, jadi sebaiknya mereka tinggal di rumah. Ayo berangkat." Nicholas memberi perintah, lalu dia masuk ke Bentley di depan. Rombongan gendang yang diundang khusus oleh keluarga Hansel juga mulai menabuh gong dan gendang. Keberangkatan iring-iringan mobil yang megah menarik perhatian banyak orang. Ketika melihat spanduk di depan iring-iringan mobil keluarga Hansel, mereka langsung berbincang. "Simon, kamu sebenarnya mendapat surat undangan ke upacara suksesi King Kotake." "Ya, saya mendengar bahwa pacar Olivia, Michael, yang datang untuk membiarkan keluarga Conti menjalankan bisnisnya." "Bukankah itu Anton? Kenapa dia tidak pergi?" "Dia juga putra Nicholas. Bahkan beberapa kerabat keluarga Hansel yang memiliki hubungan buruk diundang, tetapi keluarga Anton tidak hadir." "Jangan menyebut dia. Siapa yang tidak tahu kalau dia pengecut?" Diskusi berlanjut. "Sampah." Leona menatap tajam ke arah Anton, dia tidak pernah mengangkat kepalanya sejak menikah dengan Anton. "Sarah, apakah kamu ingin pergi melihat upacara suksesi King Kotake?" Julian memandang Sarah.
Sarah menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, upacara suksesi ini akan disiarkan langsung di seluruh internet. Ayo pulang dan tonton di TV. Julian memegang tangannya dan berkata, jika kamu ingin menontonnya secara langsung, saya akan mengantarmu ke sana, dan itu akan menjadi kursi VIP di depan. Dia menunjuk ke mobil yang dikendarainya dan berkata, tahukah kamu mobil jenis apa ini? Ini bukan mobil biasa. Ini adalah mobil unik di hutan belantara selatan. Hanya satu orang di dunia yang bisa mengendarainya. Saya khusus meminta bos saya untuk menggunakan koneksi saya untuk mendapatkannya. Ya, tentara perbatasan barat tidak akan pernah berani menghentikan mobil ini. Benarkah? Sarah tampak tidak percaya. Kakak, apakah kamu masih percaya padanya? Karamatsu berkata dengan nada menghina, ini hanya wuling, bagaimana bisa unik? Sampah, seluruh keluarga adalah sampah, saya tidak punya masa depan meskipun saya punya anak laki-laki, dan menantu yang saya pekerjakan adalah sampah, tegur Leona, memarahi seluruh keluarga. Sarah, ayo pergi, aku akan mengajakmu menonton kesenangan itu. Julian terlalu malas untuk memperhatikan Karamatsu dan yang lainnya, dan menarik Sarah ke dalam mobil. Setelah masuk ke dalam mobil, dia menurunkan kaca mobil, memandang Leona yang hendak pergi, dan bertanya sambil tersenyum, Bu, mengapa kita tidak pergi dan menonton kegembiraan bersama? Tidak apa-apa untuk kembali saja. Saya mendengar bahwa orang-orang yang pergi ke wilayah militer kali ini semuanya adalah orang sungguhan. Keluarga kaya, tidakkah Anda ingin mencarikan generasi kedua yang kaya untuk Sarah? Ini adalah kesempatan bagus. Itu benar. Leona mengangguk dan melirik Julian, saya kira Anda cukup pintar untuk mengetahui bahwa Anda tidak layak untuk Sarah. Sarah, yang duduk di kursi penumpang, sangat marah dan mengutuk dengan wajah datar, Julian, apa maksudmu? Julian tersenyum dan berkata, jika kamu tidak berkata demikian, bisakah ibu kita masuk ke dalam mobil? Jangan khawatir, aku pasti akan membuatmu terlihat baik kali ini. Pada saat yang sama, aku akan pergi menemui Nicholas mendapatkan ke dalam masalah. Bersambung.